pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Program makan bergizi gratis MBG di Banda Aceh tetap dilaksanakan selama Ramadan dan dimulai pada awal pembelajaran sekolah sejak 23 Februari. Khusus Ramadan, makanan yang dibagikan berupa paket makanan kering yang dapat dinikmati pada waktu berbuka puasa. Makanan yang dibagikan kepada siswa turut mendapat pengawasan dari sisi keamanan pangan. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh Rianto mengungkapkan pihaknya berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait dalam upaya pengawasan secara komprehensif. Menurutnya MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga jaminan keamanan pangan. MBG di Aceh alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tentu Badan POM sebelumnya sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan juga pelatihan ke semua anggota dapur SPPG yang sudah dilakukan dalam berjangka beberapa waktu lalu. Cara produksi pangan olahan yang baiknya seperti apa, pemilihan pangan yang baiknya seperti apa, penjamah pangannya, kesehatannya seperti apa sudah kita lakukan. Tentu kita juga mensupport kegiatan ini berjalan dengan baik. Nanti informasikan apabila misalnya ada isu-isu keracunan pangan MBG kepada kami. Biar sampelnya segera dikirim kepada BPOM karena kita punya laboratorium yang terstandar. Nanti uji akan kita lakukan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Banda Aceh pada umumnya menyajikan menu kering yang dapat tahan lama. Isian makanan yang dibagikan antara lain kurma, susu, roti, kacang, telur rebus, buah-buahan, kue, dan sebagainya. Variasi menu terus disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, termasuk berupaya melakukan seleksi untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Peristiwa pembacokan terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di sebuah kebun milik warga di Desa Lampedaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Korban diketahui bernama Nur Laila, seorang petani yang saat itu tengah beraktivitas di kebunnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diduga diserang oleh seorang pria berinisial SL yang merupakan tetangganya sendiri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 3 luka bacokan cukup serius di bagian punggung. Menurut korban, sebelum kejadian sempat terjadi cekcok yang menurut kesaksiannya, pelaku tersebut tersulut emosi yang tidak diketahui pasti penyebabnya. Udah saya kerjain lagi, terus kebun potong daun kacangnya, pucuknya kan, karena udah tinggi. Belum sempat saya potong, lagi jualan, potong terus daun kacangnya bilang tiba-tiba kedebuk dia pukul saya dari belakang sama kayu, di kayunya ada paku biji, terus pukul lagi pakai parang, mati kau, mau dia pukul sekali lagi saya tunduk karena mungkin dah terasa sakit saya kan tunduk, mungkin dah kena di kepala. Tunduk lari saya ke rumah. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu terduga pelaku telah dilaporkan ke Polsek Darussalam dan saat ini telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mendalami motif serta kronologi kejadian tersebut. Pihak keluarga berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kegiatan Bazar Ramadan 2026 di Kota Lok Sumawe secara resmi kami buka. Terima kasih. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tengku Rifki Harsha secara resmi telah membuka kegiatan Ramadan Berkah 2026 yang dipusatkan di lapangan Hira Kota Lok Sumawe Rabu sore kemarin. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 25 Februari hingga 1 Maret 2026 mendatang. Dalam sambutannya, kegiatan tersebut menjadi upaya konkret pemerintah dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif di daerah. Dalam sambutannya, Menteri Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa Bazar Ramadan bukan sekedar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Menurutnya, momentum Ramadan harus dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama di tengah proses pemulihan ekonomi daerah. Oleh karenanya, melalui kegiatan ini saya berharap Bazar Ramadan tidak berhenti sebagai kegiatan musiman, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lebih banyak lagi peluang usaha ke depan. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bazar Ramadan 2026 di Kota Lok Sumawe secara resmi kami buka. Terima kasih. Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan melalui promosi, pendampingan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Kegiatan Ramadan Berkah 2026 diikuti ratusan pelaku UMKM dari berbagai subsektor, mulai dari kuliner, fashion, kria, hingga produk olahan rumah tangga. Selain bazar, rangkaian acara juga diisi dengan pertunjukan seni, lomba religi, serta edukasi kewirausahaan bagi generasi muda. Sementara pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan berharap Ramadan Berkah 2026 mampu menjadi momentum kebangkitan pelaku usaha lokal, meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Demikian, Albar Maulana melaporkan. Sore menjelang berbuka di Lok Sumawe selalu menghadirkan suasana berbeda saat Ramadan tiba. Deretan lapak berjejer, aroma makanan mengguar, dan warga mulai memadati kawasan AHA Festival Jalan T Bendahara Kota Lok Sumawe. Di antara puluhan pelaku UMKM, Estelang Bunita tampak tak pernah sepi. Yunita Dewi setia berjualan sejak hari pertama hingga akhir Ramadan. Sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat, Bunita sudah bersiap menyambut pembeli dengan Estelang dan
dan es sangkis siap saji yang menyegarkan. Tak hanya itu, tersedia juga teh telang celup serta bunga telang kering bagi pelanggan yang ingin meracik minuman sendiri di rumah. Ramadan pertama insya Allah kita berjualan sampai dengan Ramadan ke-30. Itu di es telang Bunita kita ada 2 varian aja, es sangkis dan es telangnya ya yang siap saji. Tetapi yang enggak siap saji itu ada teh telang celup, ada bunga telang kering juga, karena dua-dua yang tidak siap saji itu dua-duanya ada peminat, karena mungkin pelanggan mau mengolah sendiri di rumah mungkin minumannya, jadi mereka belinya bunga telang kering gitu. Kita mulai berjualan itu dari mulai jam 4 kita udah prepare, semuanya udah beres-beres sampai dengan jam 6:30, pokoknya sampai dengan berbuka puasa lah. Tak jauh dari sana, di kawasan Ramadan Ahad Festival samping Masjid Islamic Center, Rizky Munandar, akrab disapa Om Kiki, menggoda selera warga dengan kebab seharga 5.000. Harga yang ramah di kantong membuat lapaknya ramai diserbu pemburu takjil. Setiap sore, tangannya cekatan meracik kebab hangat yang menjadi pilihan praktis untuk berbuka puasa. Alhamdulillah selama Ramadan buka outlet kebab 5.000 Kak. Kegiatan tersebut ramai saat warga mencari takjil. Sementara itu di Jalan Darussalam, suasana tak kalah meriah. Ika menawarkan aneka jajanan berbuka, mulai dari beragam kue tradisional, gado-gado, mie caluk, hingga bubur-buburan. Ia juga mengelola cabang usaha empek-empek yang telah lama berjalan dan tetap diminati pelanggan setia. Ada banyak berbagai macam kue yang saya jual. Ada juga gado-gado, mie caluk, serta bubur-bubur. Saya juga di situ membuka cabang yang sudah lumayan lama, yaitu empek-empek. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga momentum kebersamaan dan harapan bagi para pelaku usaha kecil. Di setiap sudut kota, senyum pedagang dan antusiasme pembeli berpadu, menciptakan kisah-kisah sederhana yang menghangatkan suasana jelang azan maghrib. Demikian kisah Ramadan kali ini. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Seluruh jenjang madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program Santri Madrasah Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ini diikuti sebanyak 14.043 siswa dari berbagai tingkatan madrasah yang tersebar Kabupaten Aceh Barat. Program yang berlangsung mulai dari tanggal 23 Februari hingga 14 Maret 2026 merupakan upaya penguatan orientasi keagamaan serta pendalaman kemampuan membaca Al-Quran bagi peserta didik. Fokus kegiatan meliputi tahsinul Quran, hafizul Quran, tadabbur Al-Quran, serta pembinaan akhlak dan etika adab sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Suhadi mengatakan bahawa kegiatan santri Madrasah Ramadan menjadi momentum penting dalam membentuk karakter religius peserta didik. Agama Kabupaten Aceh Barat melalui Seksi Pendidikan Madrasah untuk tahun pelajaran 2025-2026 ini akan menyelenggarakan Santri Madrasah Ramadan 1447 Hijriah. Jadi kapasitas santri hari ini adalah memberikan penguatan orientasi, pendalaman dan juga kemampuan membaca Al-Quran. Ya, fokusnya pada yang pertama tahsinul Quran, kemudian juga hafizul Quran dan tadabbur Al-Quran. Di samping kegiatan juga kita mengarahkan siswa-siswi untuk berakhlakul karimah. Jadi ada sisi membangun karakter anak dengan nilai-nilai Islami. Untuk tingkat RA itu ada sejumlah 318 murid, ya, murid RA atau Rodatul Atfal TK. Kemudian untuk MI atau MIN itu 519
5.147 murid dan MIS 1.311 murid. Kemudian untuk MTSN 2.782 siswa, MTSS 1.994 siswa. Kemudian untuk MAN, kelompok MAN atau MAS itu 2.491 siswa. Jadi total keseluruhan siswa yang akan ikut serta dalam santri Madrasah Ramadan 1447 Hijriah ini sejumlah 14.043 siswa seluruhnya se-Aceh Barat. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 23 Februari hingga 14 Maret 2026 ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat ikut serta seluruhnya, dan juga kita harapkan dukungan orang tua untuk mengajak mereka menjadi santri terbaik di madrasah tahun ini di 1447 Hijriah. Demikian. Ia berharap agar seluruh siswa dapat memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan kualitas diri baik secara spiritual maupun moral. Melalui program ini diharapkan lahirnya generasi madrasah yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keislaman dan berkarakter mulia. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Bupati Aceh Tengah Hilioga pantau pembangunan huntara di Kalasegi, Kecamatan Bintang. Menurut data ada 78 rumah rusak berat akibat bencana. Dari jumlah itu 58 rusak berat. 34 diantaranya warga memilih bangun huntara secara mandiri. Lokasi huntara kali ini berada di tanah pematang sehingga membutuhkan waktu untuk proses perataan tanah. Adapun tipe huntara yang akan dibangun merupakan tipe individual sehingga antara huntara memiliki jarak antar dinding. Bupati Aceh Tengah Hilioga menyebut beberapa unit huntara di Kampung Kalasegi akan rampung beberapa hari ke depan. Di Kampung Kalasegi ini nanti beberapa rumah siap dalam 15 hari ke depan. Jadi ini sudah layak untuk ditempati. Nah, hari ini kebetulan ini kita lihat di belakang ini normalisasi sungainya sudah berjalan sehingga masyarakat sudah mau tinggal di tempat semula dan mereka tidak mau pindah lagi ke tempat yang lain. Kepada Kepala BNPB, Bupati Haili melaporkan bahwa normalisasi sungai yang membawa material longsor di Kampung Kalasegi sudah mulai dilaksanakan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Badan Usaha Milik Gampung BUMG terus mengembangkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat di tahun 2026. Direktur BUMG Sabang Merauke Gampung Cotbau Hendra Noviar mengatakan fokus utama pengembangan tahun ini diarahkan kepada budidaya tanaman jagung sebagai komoditas unggulan yang dinilai memiliki prospek pasar yang baik. Menurut Hendra, selain pengembangan jagung, program yang telah berjalan sejak tahun 2025 tetap akan dilanjutkan pada tahun ini. Di antaranya budidaya cabai, pengembangan bebek entok, serta program tanaman bergizi melalui pola tanaman tumpang sari yang memanfaatkan berbagai jenis sayuran. Untuk program pemberdayaan bergizi itu kita tetap lakukan penanaman tanaman yang tumpang sari, yang memang itu sayur, berbagai sayur akan kita
udah kita laksanakan untuk kita mulai penanaman. Tumpang sari itu seperti timun manis, melon, kangkung, bayam, dan kita juga mencoba budidaya bunga kol yang memang hari ini itu masih tahap untuk jalur menunggu masa panen. Hendra menambahkan hasil panen nantinya akan dipasarkan dengan harga terjangkau agar dapat dinikmati masyarakat, khususnya di kalangan kurang mampu. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan utama program, yakni meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dengan harga yang lebih ramah. Untuk awalnya kita laksanakan di lingkungan mulia, karena memang prospek jagung ini itu kita bisa bekerja sama dengan dapur gizi nantinya MBG. Ia juga menjelaskan bahwa lahan yang digunakan merupakan lahan milik masyarakat dengan sistem pinjam pakai tanpa biaya sewa. Warga setempat memberikan izin pemanfaatan lahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dikelola BUMG. Adapun target pengembangan lahan jagung pada tahun 2026 mencapai 1 hektar. Namun untuk tahap awal, BUMG memulai uji coba dengan sekitar 10.000 batang pohon jagung dengan varietas 3 tongkol per batang. Hendra memastikan pihaknya akan terus melakukan perawatan intensif serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota guna memastikan keberhasilan program tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subul Salam melakukan penggerebekan di area Pujasera Lapangan Beringin. Tindakan itu diambil setelah adanya laporan dari masyarakat resah terhadap aktivitas sekelompok orang di lokasi tersebut. Di sebuah warung, petugas menemukan warga yang diduga sedang merokok, minum, dan bermain domino di tengah suasana bulan puasa. Operasi penindakan itu dilakukan karena aktivitas tersebut melanggar sarana seruan bersama Forkopimda Subul Salam yang telah disosialisasikan sebelumnya. Petugas di lapangan memberikan peringatan keras kepada sekelompok warga yang kedapatan melanggar aturan tersebut. Mereka diingatkan bahwa melakukan aktivitas makan, minum, atau merokok di tempat umum pada siang hari saat Ramadan merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap nilai-nilai religi. Setelah diberikan pengarahan, para pelanggar diminta segera membubarkan diri untuk berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa. Kabid Program Keuangan dan Pelaporan Satpol PP Kota Subul Salam, Yandi Gustono, memimpin langsung jalannya operasi penindakan ketidakpatuhan tersebut. Memakmurkan masjid, menunaikan zakat, dan dilarang menjual belikan makanan pada siang hari bagi pedagang nasi. Dan dilarang juga membuka warung dan kafe mulai salat isya sampai dengan selesai sholat taraweh. Sinergi antara laporan warga dan tindakan petugas menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas kota. Demikian Juprianto melaporkan. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi para pedagang ikan bakar di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sebab bulan suci Ramadan, dagangan ikan bakar yang disajikan dengan rasa khas masakan tapak tuan Aceh Selatan itu selalu ramai pembeli, terutama saat menjelang berbuka puasa. Salah seorang warga Singkil Utara Aceh Singkil, Fir 50 tahun, pedagang ikan bakar di Jalan Iskandar Muda, Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil mengaku sejak awal bulan puasa jualan ikan bakar milik pribadinya laris terjual, sehingga ia bisa mendapatkan hasil penjualan mencapai jutaan rupiah. Kemudian tambahnya ikan bakar tapak tuan kedai Via yang dijual kepada para pembeli untuk santapan menu berbuka puasa itu terdapat beragam jenis ikan, mulai dari ikan gabu, ikan tuna, ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, hingga ikan kakap. Kita nggak mau sombong bang ya, alhamdulillah lah. Setiap yang kita bawa insya Allah habis semuanya. Apa yang disajikan nih bang menunya? Ikan kakap, ikan kerapu, ikan gabu, ikan nila. Pokoknya macam-macam ikan kita fresh pokoknya. Ini namanya menu apa bang?
menu ikan bakar tapak tuan, Kedevia. Sedangkan untuk harga juga dijual dengan relatif terjangkau, yakni mulai dari senilai Rp30.000 hingga Rp55.000 per ekor, tergantung jenis dan berat timbangan ikan yang akan dipesan para pembeli. Seperti diketahui, saking ramainya pembeli saat sore hari, jelang waktu berbuka puasa, di sekitar Jalan Iskandar Muda Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil kerap terjadi macet. Sebab selain pembeli ikan bakar, juga warga lainnya bisa ngebuburit, menikmati keramaian dan mencari menu berbuka puasa atau takjil, seperti kue, manisan, serta kuliner dan minuman yang dijajakan para pedagang selama Ramadan tahun ini. Demikian Salihin Barus melaporkan. Asap tipis mengepul dari kuali besar di halaman Masjid Besar Al-Hidayah Merbau pada Minggu sore 22 Februari 2026. Aroma rempah kanji rumbi menguar, menyatu dengan semilir angin Ramadan. Di balik kepulan itu, Rahmat Maulizar, lebih akrab disapa Rama Ojer, mengaduknya perlahan, memastikan bubur khas Aceh itu matang sempurna sebelum azan maghrib berkumandang. Bagi sebagian orang, sore itu mungkin hanya tentang menunggu waktu berbuka. Namun bagi Rahmat Maulizar, Ramadan adalah tentang bergerak, mendatangi orang-orang yang tak sempat meminta tetapi membutuhkan. Sembari sesekali menyapa warga yang melintasi berdatangan tahun ini, ia menyatakan menargetkan 6.000 paket dibagikan di 12 kecamatan di Aceh Barat. Sebanyak 1.500 paket telah lebih dahulu disalurkan di wilayah Kecamatan Jan Palawan. Ia bersiap bergerak ke Pantai Cermen dan juga kecamatan lain. Kanji rumbi bukan sekedar makanan. Di Aceh ia adalah simbol kebersamaan saat berbuka puasa, hangat, sederhana dan menyenangkan. Kita support Rahmat untuk masak kanji rumbi, ya, untuk dibagikan untuk masyarakat yang ada di seputaran Desa Merbau, ya, yang melintas di jalan nasional dan juga warga di Merbau. Dan hari ini kita juga melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan masyarakat di Kampung Merbau dan sekitarnya. Rahmat memilih membagikannya di pinggir jalan agar siapapun yang melintas, pengemudi ojek, buruh harian, pelajar atau musafir bisa berhenti sejenak dan membawa pulang sebungkus kebaikan. Semua bahan baku berasal dari donatur yang mempercayakan amanah kepadanya. Ia tidak bekerja sendiri, ada tangan-tangan relawan yang membantu memotong bahan dan juga mengaduk kuali itu bersamanya hingga membagikan paket. Proses pembuatan kanji rumbi ini dilakukan langsung di lokasi pembagian. Rahmat bersama tim memulai memasak sejak pukul 15 sore atau pukul 3 sore, membagikannya menjelang azan maghrib. Bahan utama kanji rumbi terdiri dari beras, bumbu, rempah, daging, serai, bawang, dan juga bawang goreng. Proses memasak hingga matang memakan waktu sekitar 2,5 jam dan disajikan dalam keadaan panas. Permintaannya sangat meriah ya, enak. Saya tahu yang apa ucapan terima kasihnya nih ke Rahmat? Terima kasih buat Rahmat, semoga sukses selalu. Di lokasi kegiatan ini, Rahmat turut didukung oleh anggota DPR Aceh Fuadri. Ia juga menggelar buka puasa bersama masyarakat Merbau. Selain kanji rumbi, panitia turut membagikan kue kepada pengguna jalan. Sementara di dalam area masjid digelar kenduri dan buka puasa bersama hingga makan malam. Masyarakat dan pengguna jalan yang melintas tampak antusias dan menyampaikan terima kasihnya kepada Rahmat Maulizar. Setiap tahunnya, dan untuk tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Tahun ini kita roadshow di 12 kecamatan. Dan hari ini ada di Kecamatan Merbau, tempatnya di Desa Merbau. Dan samping saya ada Pak Jeki. Dan donaturnya dari para dermawan. Mulai dari jam 3, jam setengah 6 selesai masak, berarti 2 jam setengah dah. Dan satu porsi, satu kuali itu sekitar 500 porsi kita bagikan. Yang pertama kita dalam bulan Ramadan ada bulan kemanusiaan, bulan berbagi. Yang ini kita kepuasan batin.
Karena melihat antusias warga untuk mendapatkan ikan jurmin sangat luar biasa. Dan ini menjadi motivasi buat yang lain. Lokasi pembagian pun berpindah-pindah menyesuaikan hasil survei kecil yang ia lakukan dan juga permintaan daripada dermawan. Namun dapur umum Ramadan hanya satu bab dari perjalanan panjang Rahmat. Di luar puasa, ia juga dikenal dengan gigih melintasi jalanan Aceh, menembus hujan menerjang badai, mendatangi lokasi-lokasi bencana. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.